Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Temu lagi di Hot Room. Pak Boyamin, tadi Ibu Rika dari Kementerian Hukum dan HAM mengatakan bahwa syarat bebas bersyarat itu kalau telah menjalani 2/3 dari vonis terakhir pengadilan dikurangi remisi. Contoh, jaksa yang cantik, Pinangki, kan divonis 4 tahun. Dikurangi dulu remisi-remisi 17 Agustus, remisi keagamaan, baru dihitunglah 2/3 dari sisanya. Itu perhitungan yang benar atau salah menurut undang-undang? Justru itulah. Salah atau tidak? Salah. 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 Jadi menurut kamu di pemasyarakatan salah? Cara menghitung itu sudah Salah atau tidak? salah. Oke, kenapa salah? Undang-undangnya mengatakan tadi juga disebut 2/3 dari hukuman. 2/3 dari hukuman. Hukuman itu artinya hukuman vonis pengadilan. Iya dong. Pintar kita sama-sama ya. Oke, Iyalah. Terus bagaimana? Terus kemudian itu harusnya 2/3 misalnya 6 tahun paling gampang. 2/3-nya kan 4 tahun. Iya. Tapi karena dipotong remisi segala macam atau apapun di situ jadi setahun, maka kemudian turunlah jadi seakan-akan dihitung hukumannya 5 tahun. Contoh. Rumus dari mana? Lo coba dulu Ya. jaksa Pinangki. Kau hitung nggak? Coba hitung dulu jaksa 4 Pinangki. tahun. 4 tahun. Kalau separuhnya aja itu Ya. kan 2 tahun. 2 tahun. 2/3 kan lebih dari separuh. Sekarang dia udah menjalani hukuman berapa lama? Baru anggap aja hampir mendekati 2 tahun. Sudah 2 tahun, Artinya Agustus sampai Agustus kan ini baru September, 2 tahun loh. artinya Jadi Jadi menurut belum Anda, 2/3. Paling kalau enggak, dari hitungan undang-undang, Ya. dia belum waktunya bebas bersyarat. belum, mestinya 2,5 atau 2,6 lah. Ya. Ya kira-kira gitulah. Jadi Itu. menurut Anda, 23 terpidana korupsi yang baru dibebaskan itu cacat semua. Ya dari pemahaman hitungan. Menurut Anda cacat atau tidak? Cacat. Yes or no, cacat? Cacat. 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 Jadi harusnya masuk lagi, harusnya. Ya kalau berdasar hitungan tadi masuk lagi. Tapi kan saya berhati lembut bang, nggak tega lah. Kenapa kau lembut? Tampangmu nggak lembut? Kenapa kau lembut? Ya setidaknya saya akan apapun dimensi korban. Ya. Barangkali ini dia nanti juga mereka bisa jadi tidak adil. Ya. Dulu berlaku begini kok. Ya. 2/3 itu dikurangi macam-macam. Ya. Gitu kan remisi segala macam. Tiba-tiba dikembalikan ke aturan itu kan menjadi tidak adil. Bisa jadi saya judicial review untuk memanai 2/3 itu kalau minimalis. Kau mau mengajukan judicial review ke Mahkamah ini kan dimensi Agung. korban saya ini. Kenapa lama banget kamu bertindak? Ya ini kan rame setelah ada undang-undang pemasyarakatan yang menjadi seperti itu. Berarti undang-undangnya perlu ke MK atau peraturan pelaksananya yang di judicial Ya review? harus ke MK. Karena 2/3 itu dimaknai minimalis bisa jadi dipotong remisi. Kalau Harus ke maksimalis MK. tanpa pemotongan-pemotongan. Oke, pertanyaan saya yang terakhir, ini agak sedikit sensitif. Ya. Syaratnya kan bisik-bisik dulu, cukup surat keterangan kelakuan baik. Dan itu adalah koruptor yang kaya-kaya. Ya, kau mau pindah nggak jadi kepala lapas atau dirjen permasyarakatan? Karena benar nggak itu bakal menjadi tempat basah karena ada karena terpidana itu ada 200.000 lebih. Berkelakuan baik itu salah satunya tidak melanggar aturan. Ya, Salah satu melanggar aturan kalau pakai HP. Nah, saya bisa buktikan dari banyak termasuk 23 itu pakai HP. Ada kok bang, tapi jangan ditampilkan lah ini. Oke. Ini abang. Oh. Ini siapa menghubungi saya. oh No, ini termasuk Ah. yang sudah dibebaskan 23 semuanya Ini pakai tambah- HP. Iya. Belum lagi air conditioner, belum lagi ranjang. Ya paling enggak ini yang paling utama itu kan di situ. Kalau pelanggaran kan mestinya dicatat semua Anda melanggar. belum jawab pertanyaan saya. Dengan adanya undang-undang baru ini, maka jabatan kepala lapas dan dirjen permasyarakatan menjadi jabatan empuk karena orang akan rela melobi dengan membayar apapun. Ya ini bukan tuduhan ya. Apakah itu bisa terjadi? Hanya demi orang mau dong dibebaskan 2 tahun lagi penjara, ya cincai lah gitu loh. Gimana? Dimensi korban lagi, pernah saya ngajukan gugatan di Pengadilan Negeri Solo atas asimilasi COVID yang justru mereka keluar malah melakukan kejahatan lagi. Ya. Waktu itu akhirnya damai karena mereka berjanji untuk lebih selektif lagi. Tapi belakangan mestinya itu saya ajukan lagi gugatan itu. Karena diduga malah ada transaksional. Ya. Dan saya punya ada buktinya 2 orang lah, nilainya ada yang 10 juta, ada yang 20 juta. Ya. Jadi artinya asimilasi COVID aja itu diduga transaksi. Lah kalau sekarang saya belum punya buktinya yang sekarang ini. Hanya kopi aja sudah terjadi transaksi. Ya. Apalagi para koruptor dan bandar narkoba. Ya, saya belum punya buktinya itu aja, Bang. Ya ini kemungkinan, Ya, kita ya. nggak nuduh. Pak Jamin Ginting. Siap, Bang. Ini berkeadilan nggak sih undang-undang ini? Ya, jadi begini, Bang.
Saya kalau ditanya, ini ada kesalahan struktural, Bang. Kalau Yang salah apa? Ya, begini. Kalau dalam criminal justice system itu ada pra-adjudikasi, ada adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Ya. Jadi pasca adjudikasi ini sebenarnya kedudukan dari Kementerian Hukum dan HAM ini tidak tepat. Dia melakukan sebagai lapas di bawah dia. Harusnya ini lapas di bawah kejaksaan atau di bawah Mahkamah Agung. Oke, karena dia terlepas dari situ dulu. Ini apakah berkeadilan koruptor kakak pun berhak pembebasan bersyarat? Ya. Cukup dengan surat keterangan kelakuan baik. Jadi begini, Bang. Konteks extraordinary crime itu sengaja dibuat undang-undang sendiri, pengadilan sendiri, Ya. dan juga lembaga yang menangannya sendiri. Ya. Karena itu diharapkan ada efek jera kepada pelaku. Dengan untuk ini ditangani. berarti bertentangan dengan Ya, konsep itu. tentu bertentangan. Karena apa? Karena apa beda antara extraordinary crime Dengan maling ayam dengan dan maling narkoba? ayam, dengan maling narkoba itu kan sama saja. Ngapain kita harus mengambilkan anggaran biaya untuk membiayain KPK, membiayai BNN, dan membiayai lembaga pengadilan sendiri yang ujung-ujungnya nanti mempunyai hak yang sama dengan tindak pidana yang seperti Abang Jadi katakan tadi. pemerkosa anak pun yang sekarang lagi ramai yang masuk di Hotman 911. Pemerkosa anak pun kalau menjalani 2/3 dan dia baik-baik sama kepala lapas, dapat surat keterangan kelakuan baik, bebas bersyarat bisa. Iya, tadi sudah dikatakan sama sendiri sama Humas Dirjen Lapas, itu nggak ada perbedaan. Asalkan memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Asalkan kelakuan baik dan Ya. kata Ibu Rika tadi suka berkebun gitu. Iya. Mas apa nanam Di antaranya itu. Di di antaranya antaranya. nanam bayam. Iya. Nanam apa Iya. lagi, Bu? Banyak, Bang. Bayam. Jadi sebenarnya kalau koruptor itu mau bebas, nanam bayam, Ya. apa lagi, Bu? Banyak kegiatan kemandirian kita yang memang mungkin masyarakat belum tahu. Mungkin tadi Abang bilang, mungkin itu hal yang kecil, tapi untuk perubahan perilaku itu sangat penting, Bang. Tadi kalau Abang bilang bahwa koruptor gampang banget terus bekerja sama dengan Kalapas, karena yang menilai ini adalah wali pemasyarakatan dan kita punya sistem penilaian pembinaan narapidana. Ya. Ya. Dan itu berlaku. Tapi itu kan Apakah sistem Enggak, penilaian narapidana udah efektif? Itu sistemnya tertutup, Bang, nggak terbuka. Tertutup, bisa Jadi, bisik-bisik. Iya, itu Saya sudah tertutup. menantang Artinya itu. nggak ada transparansi sudah yang harus 2 tahun disampaikan. menantang untuk tim penilai itu independen dari luar, paling Ya. tidak akademisi. Tapi katanya untuk masukan-masukan. Saya ingat persis Bu Rika itu waktu asimilasi rame-rame COVID itu, bahwa ini untuk menentukan ini belajar luar negeri itu tim penilai itu ada tim luar yang dimensinya bahkan mewakili korban sebenarnya. Bisa keberatan di situ. Lah selama ini hanya mereka sendiri yang menentukan itu bisa Orang berkelakuan intern baik. sendiri. Ya kayak tadi melanggar semua pakai handphone diperlakukan baik bagaimana? Secara substansi tidak akan terpenuhi sebenarnya. Formil pun juga tidak terpenuhi. Gimana Ibu Rika? Orang pakai handphone pelanggaran di mana-mana itu termasuk kelakuan baik. Sampaikan saja, Bang. Kalau memang itu sampaikan, betul itu akan menjadi informasi Tapi di pihak bukan lapasnya. kenapa informasi? Itu kan bukan rahasia umum, Bu, bahwa semua orang pakai handphone di lapas. Tentunya kita menjatuhkan hukuman disiplin untuk warga binaan harus ada bukti kan, Bang, ya. Kalau tadi Pak Boyamin menyampaikan ada yang pakai handphone, kami terbuka, Pak. Silakan Bu, sampaikan. jawab dulu jujur, Bu. Ya. Bukankah semua orang tahu semua orang terpidana di penjara pakai handphone? Iya deh, Bu, yang benar aja, Bu. Tolong lu jawab, Bu. Peraturannya tidak boleh, Bang. Kenyataannya Saya tidak bisa bilang ada handphone di dalam, tapi kami terbuka. Kalau memang ada laporan pasti akan ditindak. Pasti akan ditindak. Termasuk kalau ada petugas yang terlibat di dalamnya, pasti Ya. akan ditindak, Bang. oh begitu. Gimana, Pak? Ya, karena ini kan sistemnya tertutup, Pak. Ya. Jadi, Bang, jadi dia subjektivitasnya terlalu tinggi untuk memberikan perlakuan baik tadi. Dan itulah kemungkinan Itulah terjadi kemungkinan. kolusi. Ya, jadi jangan sampai itu digantungkan kepada subjektivitas kepala lapas. Jadi ada dewan, saya setuju, yang bisa memberikan pertimbangan apakah seseorang ini layak untuk mendapatkan 2/3 dari masa tahanannya untuk Aku itu. teringat satu kasus. Ada kepala lapas menyediakan kamar, sofa untuk bandar narkoba. Ceweknya datang, dibiarkan 2 jam, entah ngapain di dalam, kita udah tahu lah. Kamar Itu asmara. tidak benar. dulu kamar istilahnya, Bang. asrama. Itu terjadi dulu karena Asmara, kebetulan kepala lapasnya itu datang ke saya, Ya. mau minta pengacara. Kebetulan kami sama-sama marga Hutapea, sayangnya satu kampung sama gua, Bu. Di Bilik Jakarta asmara. lagi. Ya. Bilik Untuk saya asmara. kelakuannya agak beda, Bu. Ya.
Jelas itu tidak dibenarkan, Pak. Salah ya? Tidak dibenarkan, Bang. Tapi artinya itu jangan jadi penggambaran seluruh 525 lebih lapas dan rutan di Indonesia. Yang pasti itu kan sudah langsung ada sanksinya, Pak. Sudah ada yang dipecat. Benar, jadi memang ada sanksi. Jadi Anda mengatakan itu? Jadi saya sekali lagi, jadi jangan tergantung kepada subjektivitas daripada kepala lapas atau dirjen lapas. Diberikan ada dewan yang mengawasi kelayakan seseorang untuk mendapatkan remisi. Karena kan remisi ini kan setiap hari ada 17 Agustus, ada hari raya, itu terlalu banyak. Jadi benar-benar ya, dapat macam. Remisi keagamaan, berapa bulan itu dapat remisi 17 Agustus, tiap tahun dapat, habis itu langsung 2/3, langsung berdansa masa ikut di Bali. Oke, kita istirahat dulu, ketemu lagi sesudah yang berikut ini.